sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke, saya mau tanya, terakhir kemarin, apa soal yang kita share yang mana ya? Saya rada lupa inget nih. Yang ingat nggak? Saya mau share Excel-nya nih soalnya. Ada yang ingat minggu lalu? Ada yang ingat kah? Soal yang kita bahas yang mana? Ini sih. Ada yang ingat teman-teman? Ibu, maaf. Ada beberapa teman aku yang nggak bisa join, Ibu. Kenapa? Katanya tiba-tiba keluar sendiri, terus linknya nggak bisa dipakai, Ibu. Kok bisa? Iya, nggak tahu. Tadi tiba-tiba keluar sendiri. Yang lain nggak apa-apa tuh, maksudnya nggak ada batas maksimal, dari tadi nambah-nambah terus kok. Sinyalnya mereka bermasalah nggak? Ibu, maaf. Tadi awal udah join. Terus tiba-tiba keluar, Bu. Pas aku klik untuk masuk lagi, untuk linknya nggak bisa. Kenapa? Ini yang baru join banyak. Coba join lagi, nggak ada nih, maksudnya barusan banget ada yang masuk, bisa? Tiara aja ada 2 nih, Tiara Mauli, ya itu ada 2. Terus bisa. Nih, Khotimah baru masuk lagi. Harusnya kita nggak ada yang masalah ya, maksudku. Oke, nanti coba ditemen aja coba. Terus maaf. Ada yang nah, Setahu yang biji alam kita ya. Yang 175 revenue timah. Berarti bukan ini.
Oke, sebentar saya save dulu foto ini. Saya share di grup ya untuk ininya sebentar. Sebentar, belum ada yang ini baru ada. Loh. Mungkin yang tadi itu waktu aku sedang bicara sama kamu. Sudah terima yang saya kirimkan? Bisa di open, dibuka? Bisa, Bu. Sudah? Oke, sebentar. Mana ya? Sebentar saya sebentar.
Terlihat layarnya? Silakan, Bu. Oke, sebentar, udah ya. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, saya ulang ya, satu-satu. Karena minggu lalu saya belum save. Oke, kita lihat bahwa di sini ada yang namanya gaji pegawai, medical reimbursement, dan mes pegawai. Coba kita ulang satu-satu. Jadi, dari biaya gaji pegawai, mana yang dikoreksi? Apakah medical reimbursement dikoreksi? Ada yang ingat? Koreksi, Bu. Koreksi. Kok. Koreksi ya. Terus pegawai, koreksi. Koreksi, Bu. Lalu fiskal luar negeri ekspatriat tidak dalam perjalanan dinas, koreksi. Koreksi, Bu. Koreksi, Bu. Koreksi, Bu. Fiskal luar negeri ekspatriat, koreksi. Tidak. Enggak. Fiskal luar negeri anggota keluarga dikoreksi. Koreksi. Lalu, ya ampun ini kenapa sih? Kok jadi lemot? Lalu, ini dia. Jamuan entertain didukung dengan bukti nominatif dikoreksi. Koreksi, Bu. Yakin didukung Tidak dengan dikoreksi, Bu. dikoreksi Oh, ya. tidak dikoreksi. Kalau tidak didukung baru dikoreksi. Koreksi, Bu. Lalu asuransi direksi dikoreksi. Koreksi, Bu. Koreksi. Asosiasi penuh anggota timah dikoreksi. Kemarin saya salah ya, Golf. Saya lupa ganti. Asosiasi keanggotaan timah dikoreksi. Karena ini bergerak di bidang timah, dia menjadi asosiasi anggotanya timah, apakah dikoreksi atau tidak? Koreksi, Bu. Yakin. Asosiasi keanggotaan timah. Tidak, Bu. Nah, kalau keanggotaan golf pengusaha timah, ya, karena tidak ada hubungannya. Karena kalau yang ini, di sini kita banyak channel untuk membuka peluang usaha baru gitu. Jadi kalau di sini bahasanya adalah kita bisa punya peluang baru untuk mengembangkan usaha bisnisnya timah. Kemudian di dalam asosiasi itu gitu. Jadi ketika kalian ikut nih, misalnya kalau kalian ikut keanggotaan baru, otomatis kan channel atau jaringannya kalian kan makin banyak gitu ya. Nah, itulah yang membuat ini tidak dikoreksi karena masih berhubungan dengan operasionalnya perusahaan. Kemudian paspor anggota ekspat dikoreksi. Ya, paspor anggota paspor ekspat, sorry. Tidak, Bu. Tidak, sip. Terus IKTA DPKK, koreksi? Koreksi, Bu. Koreksi. PPN, koreksi? Tidak, Bu. Terus PBB gedung perusahaan dikoreksi? Koreksi. Gedung perusahaan, sayang? Tidak, Ibu. Enggak, Bu. Terus PBB mes karyawan dikoreksi? Tidak, Bu. Koreksi, Bu. Mes karyawan, mes.
Koreksi, Bu. Nih, karyawan Koreksi, koreksi Bu. atau tidak? Koreksi. Pajak kendaraan sedan dikoreksi? Koreksi, Bu. Koreksi. Pajak kendaraan distribusi dikoreksi? Tidak, Bu. Enggak. STP PPN dikoreksi? Ingat, saya ada 2 waktu minggu lalu. Ingat, minggu lalu ada yang ingat? Tidak kalau nggak salah, Bu. Ya, koreksi atau enggak? Koreksi. Oke, mungkin ada missing ya. Gini, kalau STP PPN itu terbagi 2. STP itu adalah surat tagihan pajak. Di mana surat tagihan pajak itu ada 2. Ada dendanya, ada pokoknya atau ada bunga atau interestnya. Kalau saya bahas ini ada prinsipal atau pokok, atau ada interest atau penaltinya atau dendanya. Nah, ketika dia dapat 25 juta, tidak serta-merta itu adalah untuk pokoknya atau si interestnya atau apa saya bunganya. Nah, jadi dia pasti kebagi 2. Contoh, misalnya saya buat nih, pokoknya di sini pokok dan bunga. Misalnya di sini pokoknya adalah 10 juta atau 12.500.000 deh. Apa sih? Nah, berarti ininya adalah si 12.700. Kok lebih besar ini ya? Berarti saya buat 15 juta deh kalau gitu. Ya, berarti bunganya adalah 10 juta. Ketika posisi seperti ini, ketika dia posisi seperti ini, maka yang boleh atau yang dikoreksi yang mana? Untuk posisi 2 STP. STP itu yang tadi saya bilang ada pokok, ada bunga. Yang boleh dibiayakan atau yang dikoreksi adalah posisinya bunga. Jadi posisi di sini adalah bunganya yang kita koreksi. Jadi pokok boleh dibiayain, boleh. Pokok boleh dibiayakan, boleh dibebankan. Hanya bunga yang kita, karena sebenarnya kalau bunga itu adalah dari kantor pajak yang atas kesalahan kita atau atas kesalahan siapapun itu gitu ya, si interest, si pokoknya itu boleh untuk jadi biaya. Tapi kalau bunga karena kesalahan kita itu nggak boleh. Gitu. Oke, denda bank boleh dikoreksi atau tidak? Denda bank? Udah ingat? Denda bank boleh? Koreksi, Bu. Koreksi. Terus, bentar. Saya ganti dulu deh. Ya. Terus buku pedoman tambang dikoreksi atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Koran untuk tamu pendatang dikoreksi atau tidak? Koreksi, Bu. Koreksi. Koran untuk tamu pendatang dikoreksi. Oke, nggak apa-apa. Koran untuk direksi dikoreksi. Koreksi, Bu. Koreksi. Alat tulis dikoreksi. Tidak, Bu.
Lalu lanjut. Biaya parkir kendaraan distribusi dikoreksi. Tidak, Bu. Tidak. Biaya kendaraan BBM kendaraan distribusi dikoreksi. Tidak, Bu. Tidak. Pemeliharaan Tidak, Bu. kendaraan distribusi tidak. Tidak. Parkir sedan, ingat sedan. Koreksi, Bu. Koreksi berapa? Koreksi, Bu. Koreksi. Iya, koreksi berapa? Ada yang inget nggak? Yo, 50%-nya, Bu. berapa? Kecil banget suaranya. Ayo, berapa? Ayo, ada yang inget nggak? 50%, Bu. Betul, 50%. Oke. BBM, koreksi nggak kendaraan sedan? Koreksi nggak BBM kendaraan sedan? Koreksi, Bu. Koreksi berapa? Hah? Berapa? Ada inget nggak? 50%. Terus lanjut. Pemeliharaan kendaraan sedan dikoreksi nggak? Dikoreksi juga, Bu. Koreksi juga ya, 50% juga ya. Lanjut. Air listrik mes, koreksi nggak? Koreksi, Bu. Koreksi. Koreksi. Lalu lanjut, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional, dikoreksi tidak? Tidak. Ya. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan sedan, dikoreksi tidak? Koreksi, Bu. Koreksi, Bu. Koreksi berapa? Salah pencet dulu. Ingat ya, berbentuk sedan semua 50%. Terus lanjut, pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, koreksi tidak? Tidak. Tidak. PPN perbaikan gedung kantor, dikoreksi tidak? Tidak. Tidak. Pemeliharaan dan perbaikan gedung mes, dikoreksi tidak? Koreksi, Bu. Ini nggak mau sih. Kemudian, PPN perbaikan gedung mes, dikoreksi tidak? Koreksi, Bu. Koreksi. Telepon kantor, dikoreksi tidak? Tidak. Tidak, Bu. HP kantor, dikoreksi tidak? Koreksi. Koreksi berapa? 50%. Ya. Oke. Materai, dikoreksi tidak? Koreksi. Materai saya. Tidak, Bu. Materai itu masih kegunaan operasional ya. Training dalam negeri dikoreksi? Tidak, Bu. Belum di ACC dari tadi. Maaf sebentar. Saya punten. Oke, lanjut. Training dalam negeri dikoreksi nggak? Maaf. Koreksi, Bu. Koreksi. Training luar negeri dikoreksi nggak? Koreksi, Bu. Koreksi, Bu. Kok saya lemot ya? Oke, lanjut. Ini ingat nggak yang saya kemarin juga bilang, kita sampai di gedung kantor kemarin. Gedung kantor gimana? Dikoreksi berapa? Caranya gimana? Ya, ada ingat? Penyusutan gedung kantor. Ya. Berapa golongan? Golongan berapa? Yang satu, golongan 2. Ayo, gedung kantor kita masuk ke kualifikasi 1 atau kualifikasi 2? 2, Bu. 2. Lalu berapa tahun penyusutannya kalau gedung? 10
atau 20. 10 atau 20. Kalau 10 bagaimana? Kalau 20 bagaimana? Kalau 25%, Bu. Ya, 25%. Tapi kan biasanya ada perbedaan tuh antara 10 sama 20. Teman-teman bisa nggak kira-kira, oh kalau yang 10 seperti ini, kalau yang 20 seperti ini? Ada yang tahu kayak gitu nggak? Yang 20% bangunan permanen, Ibu. Yang Ya, 10% betul, bangunan bangunan tidak permanen. permanen. Kalau yang 10 tahun permanen atau tidak? Tidak, Ibu. Ya. Bangunan yang tidak permanen 10 tahun yang seperti apa? Minggu lalu Container juga. office. Hai. Yang 2 Contohnya minggu kayak lalu. container office, Bu. Kayak apa? Container office yang bisa dipindah-pindah gitu, Bu. Oke, sip. Berarti udah mulai ini ya. Lanjut. Infrastruktur di site itu masuk yang ke satu atau kedua? Yo, kira-kira infrastruktur di site masuk yang ke satu atau kedua? Infrastruktur. Kalau infrastruktur itu adalah segala yang ada di site. Site itu adalah apa ya? Tempat penambangannya, gitu loh. Kalau kantornya mungkin ada di Jakarta atau di Kerawang gitu ya, pusatnya HO-nya. Tapi site-nya dia bisa di Morowali, bisa di Kalimantan gitu, atau bisa di lepas pantai, bisa. Nah, kira-kira menurut teman-teman ketika di site itu kita ada infrastrukturnya yang saya pernah cerita 2 minggu lalu bahwa kalau di Freeport itu ada yang namanya jalannya. Nah, jalannya yang muter tuh saya sebut apa tuh waktu itu. Terus nah kalau sama hal juga dengan di Timah. Dia ada si jalan itu kan saya bilang shelter tuh. Nah, shelternya itu tuh itu yang disebut infrastruktur. Menurut teman-teman, infrastrukturnya kita bagi ke berapa? Kalau waktu itu kemarin kita ke golf, nah kalau ini kita contohin ke yang ada di sana. Kalau saya mau ambil contoh, misalnya nih saya ambil contoh. Kok begini sih? Nih, saya contohin ya. Gimana share sih? Oh, saya stop share dulu berarti. Gimana nge-share lagi? Saya bingung sendiri. Sebentar. Saya harus screen aja deh. Oke, this one. Nah, ini dia contoh infrastruktur di Timah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, kayak gini. Menurut teman-teman, kita bisa kategoriin ke satu atau kedua. Kalau tadi bangunan kedua. Sudah bangunan kedua, terus masukin lagi ke golongan 2. Nah, menurut teman-teman, kalau infrastrukturnya seperti ini, terus apa lagi? Nah, kayak gini. Ini yang dilepas pantainya. Terus, nah ini tempat mau masuknya, gitu ya. Terus, nah ini dia ada apa? Tempat untuk ini untuk alat pengukur mungkin ya, geomax-nya. Terus dia kayak gini. Nah, ini dia untuk timah.
Ini dia. Jadi dia kan ada didasarkan entah di laut atau entah di darat, itu seperti ini kurang lebihnya. Nih, kayak gini. Nah, ini kan ini adalah yang infrastruktur yang ada di sana. Ya mungkin di sini ada jalan gitu ya. Menurut teman-teman, kita kategoriin ke golongan yang berapa? Golongan 1 atau golongan 2? Sorry, kualifikasi 1 atau kualifikasi 2? 2 bukan, Bu? 2. Ya, boleh. 2, bisa. Ketika dia di 2, kondisinya masuk yang ke golongan 1 atau golongan 2? Ke golongan 1 yang tadi teman-teman bilang 10 tahun, golongan 2 yang 20 tahun. Yang 10 tahun kan, Bu? 10 tahun juga bisa. Oke, kemudian saya lanjutin. Infrastruktur di kantor. Infrastruktur di kantor itu adalah segala sesuatu yang ada di kantor. Bukan termasuk pun misalnya ya, kalau di sini saya kategorikan bukan meja kursinya, tapi infrastruktur penunjang yang ada di kantor. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya gini, saya pernah posisi waktu itu adalah besi baja, ya. Posisi besi baja itu waktu di kantor tersebut, atau saya pernah ditambang, tapi tambangnya saya adalah mining batu bara. Infrastruktur yang ada di tersebut itu adalah kita posisinya punya alat contoh yang kecil, gitu ya. Contoh kecil untuk misalnya drilling. Kalau mining itu ada drilling, rock drillnya ke dalam. Rock drill itu adalah pemecah batu dan ngedrill untuk ke dalam. Apa bahasanya ke dalam tuh, ngedrill ke dalam? Untuk masuk tembus ke dalam. Ada alat besarnya, ada, tapi itu di site. Nah, kita kayak punya dummy-nya, tapi dibikin mirip dan dibikin persis sama dengan si yang besarnya. Nah, itu infrastruktur yang ada di kantor. Gitu ya. Terus apalagi yang ada di kantor, misalnya seperti soalkan contoh dummy, saya tadi bilang dummy. Nah, terus ada lagi misalnya di kantor itu plus misalnya perakitan. Jadi butuh alat-alat penunjang untuk merakit si alat besar tadi, mesin besar tadi yang akan kita kirim ke site. Nah, itulah yang disebut infrastruktur di kantor atau peralatan yang ada di kantor. Jadi peralatan itu akan dibawa kembali ke kantor ketika di site sudah selesai kita buat lengkap full body menjadi si alat besar rock drilling gitu. Tapi alat-alatnya ada di kantor gitu. Itu yang pernah saya jalani. Jadi waktu itu saya posisinya adalah ketika mesin itu datang ke Indonesia, itu tidak berbentuk mesin besar, tidak, tapi berbentuk besar, iya besar. Tapi kan kalau kalian mungkin pernah lihat ekskavator, ini saya contohin ekskavator atau mesin rock drilling deh. Salah. Nah, ini dia mesin rock drilling seperti ini. Ya, mesin rock drilling seperti ini. Ini kan gede banget, anggaplah serumah gitu ya. Nah, dia ketika ke Indonesia nggak begini nih bentuknya. Nggak tiplek begini, enggak. Tapi dia adalah pecahan. Pertama mungkin ininya, maksudnya dipecah ya, menjadi beberapa bagian, ininya, dan ini itu sendiri. Oke, 15 menit lagi kita habis sepertinya. Yes, correct. Nanti saya bikin yang baru.
Ininya mungkin kita bagi 3. 1, 2, 3. Dan 4 mungkin ini plusnya. Nah, ketika sampai ke Indonesia dia berbentuk 4 bagian. Nah, infrastruktur yang dimaksud di sini adalah untuk si merakit ini menjadi seperti ini. Gitu. Karena nggak mungkin dibawa dari misalnya China ke Indonesia berbentuk seperti ini. Ongkosnya pasti mahal banget dan pasti biaya shippingnya itu amat sangat mahal. Jadi nggak mungkin dibawa seperti ini. Tapi kita ada teknisi di Indonesia gitu ya, misalnya salah satu perusahaan punya teknisi di Indonesia dan dia bisa merakit ini. Gitu. Nah, menurut teman-teman, saya balik lagi ke sini. Untuk infrastruktur yang di kantor, untuk penunjang sebagai mesin-mesin tadi gitu ya, penunjang si kantor tersebut berjalan, menurut teman-teman, masuk ke kualifikasi 1, kualifikasi 2. 1 bukan, Bu? 2 bukan, Bu? Ada 2 jawaban, ada 1 dan 2. Saya tanya dulu yang pertama. Kalau yang pertama, kira-kira teman-teman masukin ke golongan yang mana? Kalau yang kualifikasi 2, sudah pasti saya menganggap teman-teman masuk ke golongan yang 10 tahun, sama yang seperti ini. Nah, kalau kualifikasi 1, menarik. Dimasukin ke golongan yang mana? Golongannya ada 4 loh, jangan salah. Oke, kalau yang 1 kira-kira berapa kalian masukkan ke golongannya? Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Ayo, ada yang tahu kira-kira? Itu enggak? Ada yang tahu? Ingat nggak? Kalau yang 4 tahun kategorinya apa? Yang saya pernah cerita waktu minggu lalu. Ayo 2 minggu lalu. Kan dia ada 4 tuh. Ada berapa aja 4? Ingat nggak? Berapa tahun, berapa tahun, berapa tahun? Ada ingat nggak? Kalau golongan 1. 4 tahun. 2, 8 tahun. Kelompok 3, 16 tahun. Kelompok 4, 20 tahun. Nah, sip. Nah ya. Nah, misal nih, kita masukin ke kelompok 1. Saya masukin di sini 1 dulu. Menurut teman-teman, kalau kayak gitu infrastrukturnya keempat, 8, 16, atau 20? 4 kali, Bu. Masa 4? Yakin nggak? Nih. 16 bukan, Bu? Nah, saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Bisa aja dia ke 16 atau bisa jadi ini nanti kita jadi gambaran sendiri untuk teman-teman. Coba mulai dipikirin, ya. Coba mulai kalau saya teliti, gitu.
Kalau 4 tahun itu bentuknya kayu-kayu yang dia cepat lapuk, cepat rusak, cepat gampang jatuh, saya bilang. Kalau 8 tahun dia ada besinya tapi bersifat sedikit. Dia ada besinya tapi bersifat sedikit. Gitu ya. 4 pun bisa ada besinya tapi lebih sedikit dari yang 8. Ya. Kemudian kalau yang 16 sifat besinya lebih banyak. Dan dia bukan hanya besi, tapi dia ada steelnya atau bajanya. Baja itu di atas besi ya, gitu. Baja itu di atas besi, ketika posisi 16 tahun, itu dia sudah bersifat ada bajanya. Jadi kalian, saya yakin teman-teman sudah bisa membedakan antara besi dan baja. 20 tahun sifatnya benar-benar lebih kuat lagi dari posisinya 16. Itu dia. Kalau yang tadi ke golongan 2, kualifikasi 2, itu cuma ada 2, 10 dan 20. Ya. Tapi biasanya kalau yang ke golongan 2 itu adalah bersifat bangunan. Gitu. Jadi aku tidak menyalahkan untuk yang pilih tadi ke kualifikasi 2, tidak. Udah mau habis nih. Oh, kenapa Nisrina? Ibu, maaf, saya Nisrina mau izin keluar dari Zoom, ingin bekerja, Ibu. Nggak apa-apa Nisrina, silakan. Makasih, Ibu. Sama-sama, terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, saya lanjutin ya. Nah, kalau yang tadi saya bilang untuk yang kualifikasi 2, saya tidak menyalahkan. Tapi biasa yang terjadi perpajakan adalah kalau posisinya di praktek, kedua itu selalu disangkut pautkan dengan bangunan. Tapi kalau yang satu, ini sifatnya adalah peralatan, furniture, mesin, dan segala macamnya atau bentuk infrastruktur yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, kalau posisinya infrastruktur, saya pasti golongan ke 1. Nah, kalau misalnya yang ini tadi ya, nah ini bentukannya kan kita melihat tadi kayak bentuk, kalau teman-teman tadi lihat kan kayak bentuknya bangunan kan, kalau di site itu kan contohnya adalah, oh ini jadi kayak dia berbentuk bangunan tapi bentuk bangunan tidak lengkap. Nah, kalau ini adalah semacam kayak peralatan atau penunjang untuk membuat sesuatu gitu. Nah, ini kalau saya lebih prefer untuk memilih 1. Tapi tahunnya itu dia. Menurut teman-teman, tahunnya ke tahun yang berapa? 16, Bu. Saya sekian banyak tadi. Kenapa 16? Ayo, coba saya tanya balik lagi. Nggak apa-apa, kan kita juga nggak tahu. Kenapa siapa tadi yang menjawab 16? Intan, Bu. Intan. Kenapa Intan memilih 16? Karena itu kan lebih banyak besinya, terus sama ada bajanya juga. Ya, bisa. Oke, gitu. Kita beranggapan bahwa itu lebih banyak besinya dan juga ada bajanya juga gitu loh. Bajanya tidak sebanyak yang 20, tapi ada bajanya. Mungkin 50% gitu kan. Berarti kita, biru. Masukin ke 16 tahun. Lanjut, gedung Wisma di site. Nah, menurut teman-teman, gedung Wisma di site, gedungnya Wismanya yang ada di site atau second branch-nya yang ada di site dimasukin ke 1 atau 2 kualifikasinya. Ya, menurut teman-teman, gedung Wisma di site kita kategorikan 1 atau 2?
2 nggak, Bu? 2 bukan sih, Bu? Ya, 2. Masuknya yang berapa tahun? Ayo, masuknya yang ke berapa tahun? 20 tahun bukan, Bu? 10 atau 20? 20, Bu. 20. Jangan mau. Oke, sudah. Aku pindahin ke sini. Berarti saya ngambilnya gini ya. Bagi 20. Terus ini dibagi 10. Ini dibagi 16. Ini dibagi 20. Berarti per tahunnya adalah segini. Ya. Kita anggap aja bahwa ini sudah punya dari lama. Jadi selama setahun, tahun 2022, ya penyusutannya sebesar segini. Saya tidak mengambil di tengah tahun atau di hampir mau ke akhir tahun, tidak. Tapi saya mengambil benar-benar di awal Januari. Kalau di Januari kita anggapannya kan full setahun. Kalau misalnya saya minta di sini bulan Juni, dia tidak segini dong setahunnya, tapi setengahnya dari ini penyusutannya. Misalnya gitu ya, kalau dia mulainya startnya adalah tahun 2022. Tapi kalau dia startnya benar-benar misalnya tahun dari 2000, anggaplah 2000. Berarti kan kalau 2000, 2010, 2022, 20 tahun. Enggak deh, jangan 2010 deh. 2010 deh saya ambilnya. Ketika 2010 kan 10, 20, 30, berarti kan sampai 2030 kan seluruhnya. Nah, saya ngambilnya kalau setahun ya pas segini. Kalau tiba-tiba ini nih, misalnya muncul nih, 1. Ini terjadi misalnya, ini baru contoh ya. Infrastruktur di kantor terjadi pembeliannya misalnya, karena baru bikin nih misalnya infrastruktur di kantor, di site, sorry. Infrastruktur di site dan yang ada gedung Wisma di site, gitu ya. Itu baru terjadi tahun 2022 bulan Juni. Nah, artinya yang ada di 2022 hanya 2, yang full setahun. Gedung kantor dan infrastruktur di kantor. Tapi kalau di site, ketika dia baru dibuat Juni 2022, artinya start dia penyusutan adalah di Juni 2022. Sama hal dengan gedung Wisma di site, ketika dia terbentuk baru Juni 2022, maka start penyusutannya adalah Juni 2022 sampai Desember. Berarti berapa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 7 bulan penyusutan di tahun itu. Kalau dia baru terbentuk di tahun itu. Kalau dia terbentuk sudah dari tahun-tahun lama, artinya di tahun 2022 itu dia full setahun penyusutannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu mau nanya, Bu. Ibu mau nanya. Kenapa? Ibu kan yang waktu itu ngejelasinnya kan biaya sama tidak dibiayakan ya, Bu. Nah, itu tuh sama kayak koreksi, sama tidak dikoreksi. Ya, betul. Bisa Makasih, Bu. dibiayakan, ya, nih, sama-sama. Ini ya, bisa dibiayakan artinya sama dengan tidak dikoreksi. Tidak bisa dibiayakan artinya dikoreksi. Nah, ini kita nanti masuk nih satu lagi ke induk nih nanti nih. Kesininya kita akan masuk ke sini. Oke, sampai sini paham?
Oke, saya mulai lagi ya. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Ayo, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Nggak ada yang mau bertanya, yakin? Siapa tadi tuh? Tung gitu. Ya, Vinkah, gimana? Bu, maaf, boleh dijelasin ulang nggak yang terakhir tadi? Yang terakhir tuh yang mana? Lupa. Yang terakhir yang mana, Vin? Vin, terakhir Yang ada bulan Juninya itu, Bu. Oh, penyusutan. Ya, itu, Bu. Oke, gini. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Makasih, Bu. Sama-sama. Justru berarti kan kaliannya iniin, dengerin saya gitu. Sebentar. Semoga ada yang masuk lagi. Oke. Jadi gini, kalau penyusutan terjadi itu di tahun itu. Misal, perusahaan ini berdiri di tahun 2010. Artinya penyusutan akan berakhir di tahun 2030, sorry. Karena yang paling lama kan adalah 20 tahun. Misalnya berdiri tahun Januari 2010, artinya penyusutan itu akan berakhir di tahun 2030 akhir. Karena pas 20 tahun. Misal, perusahaan itu berdiri tahun 2010. Ya, perusahaan itu berdiri tahun 2010. Ini saya bikin ininya ya di bawah. Perusahaan itu berdiri tahun 2010. Berarti dia akan berakhir di 2020 dan 2030. Oke. Di Januari. Berarti akan Januari sampai Desember pas udah 12 tahun, pas 12 bulan, berarti full. Ini juga Januari sampai Desember, ini juga sampai Januari sampai Desember. Tiba-tiba nih, misal dia berdiri dari 2010, tapi site-nya belum terbentuk. Site itu tempat yang tadi ya, gitu ya. Site-nya itu atau branch-nya itu belum terbentuk. Terbentuknya di tahun 2022. Misal, berarti kan pertengahan di sini nih. Nah, terbentuknya pun tidak di Januari awal, tapi selesai terbentuk itu di Juni. Gitu ya. Berarti penyusutan yang terjadi tahun 2022 kan tidak full setahun untuk site, benar nggak? Kenapa nggak terjadi full setahun? Karena kan yang Januari sampai Mei dia belum terbentuk apa-apa gitu. Jadi ketika dia sudah benar-benar terbentuk, barulah si penyusut terjadi. Tapi kalau dari Januari sampai Mei dia belum berbentuk full lengkap 100%, dia belum bisa dilakukan penyusutan. Gitu. Jadi, kalau yang terjadi di tahun 2022, berarti untuk site yang terbentuk penyusutannya adalah Juni sampai Desember. Untuk pusat atau gedung kantor yang di pusat HO-nya tetap Januari sampai Desember. Loh, kok Januari sampai Desember, Bu?
Karena kan si pusat kan sudah terjadi dari 2010 gitu. Kalau yang dia baru terjadi dihitungnya pada saat dia starting point-nya kapan, starting date-nya kapan, itulah dia mulai start dilakukan penyusutan. Jadi Januari sampai Mei untuk saya tidak ada tuh yang namanya penyusutan. Gitu. Sampai posisi sekarang paham belum, Vinka? Atau teman-teman yang lain? Sudah Bu, makasih ya. Sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya. Berarti nanti kan perhitungan yang di tahun 2010 ini tetap dihitung, bukan Bu? Enggak. Jadi kalau yang di 2010 itu, nah, sudah pernah belajar BV dan NBV belum? NBV adalah nilai sisa buku, BV atau penyusutan amortis itu adalah tahun tersebut. Udah belajar belum? Harusnya itu sudah belajar di posisinya penyusutan tuh AKL apa AKM, saya lupa. Antara AKM atau udah ada AKM belum? Udah Bu. Udah. AKM udah belajar penyusutan belum? Ayo, AKM udah belajar penyusutan belum? Atau bukan itu kah? Ada yang udah belajar penyusutan belum? Kalian? Penyusutannya mah udah Bu, kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah. Udah belum? Ayo. Beneran nih, fair-fairan aja, jujur-jujuran. Udah belajar penyusutan belum? Aku tanya. Udah Bu. Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Saya tangkap kata-kata sudah. Berarti kalian sudah bisa untuk melakukan penyusutan. Nih, sekarang pertanyaan saya adalah, ya, sudah tahu belum nilai sisa buku di tahun itu, penyusutan dan awal buku di tahun itu? Nilai buku awal, penyusutan, dan nilai sisa buku. Tahu kata-kata itu nggak? Tahu nggak kata-kata itu? Nggak apa-apa, beneran, nggak usah takut. Ayo, ada yang tahu nggak? Nilai buku awal, penyusutan, dan nilai sisa buku. Tahu nggak? Kita nanti deh minggu depan saya coba ajarin. Untuk itu kita nanti ngulang ya. Kalau kayak gini saya nggak kelihatan nih muka-mukanya antara ya atau tidak gitu kan. Nah kalau minggu depan kan kelihatan tuh insya Allah. Nah kalau posisi di sini, posisinya di perpajakan ini di SPT Badan, yang saya butuhkan hanya penyusutan tahun itu, gitu. Tapi apakah saya membutuhkan tahu atau saya harus tahu berapa sih nilai sisa buku di tahun itu atau berapa sih awal buku di tahun itu?
itu nanti sebenarnya kaitannya dengan keuangan lebih tepatnya. Kalau ada auditing eksternal itu dibutuhkan pada saat posisinya audit. Nah, ketika posisi audit, antara nilai audit atau nilainya si accounting sama nilainya pajak itu biasanya harus tally atau harus sama. Karena si accounting biasanya akan mengikuti si pajak gitu ya. Atau sebaliknya. Bukan sebaliknya, tapi pajak akan mengadjust yang ada nilai accounting. Yaitu nanti next minggu depan saya ajarin. Nah, kalau di sini saya hanya mengkhususkan untuk tahun itu dulu aja. Jadi di tahun ini penyusutannya, jadi kita skip dulu yang tadi. Di tahun ini penyusutan yang terjadi hanya tahun 2022, penyusutan saja adalah sebesar segini. 1.753.131.000. Ya. Kita nanti akan melihat dari sisi accounting lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar akan di posisinya positif atau negatif. Kalau dia lebih kecil posisinya positif atau negatif. Dia akan seperti itu nantinya. Intinya nilai penyusutan pajak adalah segini. Atau penyusutan secara fiskal adalah segini. Ya, penyusutan secara fiskal adalah segini. Apakah keuangan juga segini? Kita lihat nanti posisinya di induk. Saya sekarang ke induk. Kalau kita ke induk, ini startnya adalah yang ini. Bisa dibiayakan dan dikoreksi. Oke. Saya lanjutin ke sini. Ini dia. Start kita dari Nah, ini dia. Yang pertama adalah biaya gaji. Subnya si biaya gaji. Nih, ada di sini. Gaji itu adalah 12.775.500.000. Yang dikoreksi atau yang tidak boleh dibiayakan. Ini lambat ya. Bisa dibiayakan, tidak dikoreksi. Tidak bisa dibiayakan, dikoreksi. Posisi dikoreksi berarti ada sebesar berapa nih? Yang dikoreksi adalah 475 juta rupiah 500.000. Artinya yang boleh dibiayakan adalah sebesar 12.300 juta. Berarti yang masuk di sini adalah positif atau negatif? Positif ini. Karena dia mengurangi. Jadi 12 ini yang punyanya sih ini yang boleh dibiayain. Bisa dibiayakan, tidak masuk dalam kategori koreksi. Berarti dia sebagai expense atau sebagai biaya adalah 12.300.000. Karena dia posisinya mengurang. Ini dia. Ini biayanya accounting, ini koreksi fiskalnya. Ketika dia positif, berarti dia mengurangi di posisinya komersial. Ketika dia posisinya negatif, artinya dia menambah posisinya komersial. Sampai sini, paham enggak? Sampai sini paham? Maaf Bu, kurang paham. Kurang paham. Oke, saya ulang. Ya, saya ulang nih. Ulang dengan kata-kata ini. Ketika bisa dibiayakan, udah belajar profit and loss kan? Sudah, Ibu. Udah ya. Sudah belajar profit and loss, artinya menurut saya adalah teman-teman udah paham artinya profit and loss itu. Ketika bisa dibiayakan,
berarti dia masuk di profit and loss atau masuk di laba rugi. Biaya tersebut boleh aku biayain nih, gitu. Tapi ketika aku koreksi, berarti itu tidak bisa aku biayakan. Yang tadinya biaya kalian untuk gaji adalah sebesar 13 miliar atau 12 miliar 775.500.000, aku tidak boleh membiayakan itu di profit and loss-ku. Gitu, ketika aku punya biaya selama 1 tahun, Januari sampai Desember, biayaku adalah 12 miliar sekian, tapi di pajak kamu tidak boleh membiayakan itu. Kenapa? Karena menurut pajak itu harus dikoreksi. Tidak ada hubungan dengan operasional. Jadi aku harus koreksi. Nah, ketika aku harus koreksi, yang boleh aku biayakan berapa? Hanya yang benar-benar berhubungan dengan operasional. Ini dia. Si 12 miliar 300. Berarti yang jadi biayaku di posisinya fiskal hanya 12 miliar 300. Sisa dari 12 miliar sekian, 400 juta, aku harus koreksi. Koreksinya apa? Positif. Karena bebanku berkurang. Bebanku yang tadinya 12 miliar 700 menjadi hanya 12 miliar 300. Makanya posisinya positif. Penempatannya di positif. Ketika misalnya aku komersialku, keuanganku biayanya adalah 12 miliar 700. Tapi ternyata fiskalku lebih. Berarti aku posisinya adalah ini. Misalnya aku pindahin. Nah, bebanku nambah kan kalau di posisi negatif. Bebanku menurut fiskal bertambah. Kalau posisinya negatif, artinya menambah di posisinya fiskal. Jadi ada 2, fiskal sama komersial. Komersial itu akunting, fiskal itu pajak. Komersial adalah yang kita lakukan dalam akuntansi atau audit. Tapi berbeda dengan perpajakan. Yang saya pernah bilang bahwa di pajak itu ada beban-beban yang tidak boleh dibiayakan. Kalau itu saya ulang lagi dari awal artinya. Nah, apa aja yang tidak boleh? Ya yang tadi kita lakuin nih. Ini. Saya koreksi, ini dia. Berarti kalau kayak gini, ketika bebanku berkurang dari bebanku 12 miliar 700, kan artinya bebanku nambah nih gede 12 700. Ketika bebanku menurun, yang dibolehkan hanya 12 miliar 300, artinya aku mengkoreksi yang tidak boleh menjadi bebanku, aku koreksi. Nih, dengan kata-kata seperti ini. Yang tidak bisa dibiayakan atau yang tidak bisa dibebankan, aku koreksi. Yang boleh dibiayakan, aku tidak koreksi. Ini boleh dibiayain. Masuk kategori koreksi nggak? Tidak. Ketika ini tidak bisa dibiayakan, masuk kategori koreksi nggak? Iya, masuk. Gitu. Sampai sini, paham atau belum? Sampai sini paham atau belum? Sampai sini paham nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke, lanjut nih. Lanjut, sekarang kita ke biaya perjalanan. Ini dia. Yang dikoreksi mana? Ini sama ini. Ingat, ini sama ini. Berarti yang harus aku koreksi sebesar berapa? 34.500.000. Ya, 34.500.000 yang mana? Di sini kan posisinya biaya perjalanan kan. Dia mengurangi beban nggak? Ya, mengurangi beban segini.
Berarti yang tadinya bebanku sebesar 625 juta, aku nggak boleh ngebebanin sebesar 625 juta. Tapi bebanku harus aku kurangi sebesar 34.500.000. Berarti di pajak yang menjadi beban atau yang menjadi boleh biaya hanya 590. Jadi biaya yang dikeluarin kantor yang menurut pajak kamu nggak boleh jadi pengeluaran kamu, ya kamu koreksi. Gitu, intinya kayak gitu. Oke, saya lanjutin. Biaya kantor. Nih, nggak ada jamuan entertain. Ini dia. Berarti berapa yang dikoreksi? Ini dia. Berarti yang dikoreksi berapa? 60 juta. Yang tadinya aku sudah membebankan 110 juta, bebanku nggak jadi 110 juta. Tapi hanya 50 juta yang boleh sama pajak. Berarti beban di akuntingku yang udah aku keluarin biaya selama setahun sebesar 110 juta, yang boleh aku bebanin hanya 50 juta. Tuh. Saya lanjut. Asuransi direksi. Asuransi direksi dikoreksi? Ya, dikoreksi. 50 juta. Masa asuransi? Ada nggak biaya asuransi di sini? Nih dia asuransi. Terus ada iuran keanggotaan. Ya, iuran keanggotaan yang tidak boleh adalah 35 juta. Berarti iuran keanggotaan aku buat sini adalah 35 juta. Aku koreksi juga. Terus biaya perizinan dan pajak. Biaya perizinan dan pajak di sini. Yang tadinya bebanku ada sebesar 2 miliar something, adalah 100 juta aku koreksi. Lanjut, biaya keamanan dan kebersihan. Gak ada. Denda. Lanjutin ke denda. Denda keterlambatan. Berarti yang boleh dikoreksi. Salah. Yang harus dikoreksi adalah sebesar 135 juta. Ini dia. Terus buku koran dan majalah. Adalah 76 juta yang harus kalian koreksi. Terus fotokopi dan percetakan. Ada nggak? Nggak ada. Adalah 19 juta kendaraan, biaya kendaraan India. Lalu air dan listrik ada nggak? Ada, ini dia MES. Terus pemeliharaan dan perbaikan, ya. Adalah 500 yang tidak boleh dibiayakan. Terus lanjut, pos dan telekomunikasi. Nih, yang tidak boleh ada 50%. Aku lanjut, training.
training itu jadi biaya semua ya. Karena kita tidak boleh membebankan, karena nggak jelas. Berarti ini dikoreksi seluruhnya. Berarti beban yang udah kita keluarin selama setahun, nggak dibolehin tuh sama pajak. Gitu. Berarti biaya yang kita udah keluarin selama setahun, aku nggak boleh jadi beban biaya, nggak boleh. Gitu. Nah, penyusutan, ini dia. Penyusutan menurut akuntik atau komersial ada 27 miliar. Wow, besar ya, gitu. Berarti dia nyusutin seluruhnya nih. Berarti dia tidak pernah melakukan penyusutan selama kemarin. Nih, kalau teman-teman lihat di sini posisinya. Selama tahun 2000 mungkin selama tahun 2010, ini saya juga nggak tahu gambarannya. Selama tahun 2010, misal, dia dari 2010 sampai 2022 nih, dia nggak pernah susutin. Tiba-tiba dia langsung susutin atau dia langsung bebanin keseluruhan full sebesar segini. Sedangkan yang dibolehin sama pajak berapa? Hanya 1.700.000.000. Berarti posisinya fiskal di sini adalah 1 miliar. Nah, kita lihat komersial lebih besar daripada fiskal. Fiskalnya penyusutannya segini. Ini beda nih sama hitungan atas ya. Di fiskal yang boleh jadi beban penyusutan hanyalah 1.700.000.000. Berarti posisi di sini adalah 1.700.000.000. Menurut teman-teman. Ya, menurut teman-teman. Berarti kan ada selisih nih, ya kan? Ada selisih. Berapa selisihnya? Komersial segini, fiskal segini. Artinya kita ada selisih segini. Benar nggak saya? Kalau saya salah koreksi. Kita ada selisih segini. Fiskal segini, komersial segini. Kita ada selisih 25 miliar. Berarti kalau kita balik ke sini, lebih besar komersial, berarti fiskalnya cuma 1.700.000.000. Kalian taruh di posisi positif atau negatif? Yang angka selisihnya tadi. Negatif, Bu. Negatif, positif. Coba Positif, lihat. Bu. Positif, Bu. Coba lihat atasnya. Ayo, positif, negatif. Positif, Bu. Positif, Bu. Kenapa positif? Karena mengurangi, Bu. Betul. Simpelnya ya, gampangnya. Lihat aja contek di sini. Komersial ini 700. Fiskal 0. Artinya, dan dia taruhnya kan di positif. Artinya, dia harus ngurangin. Jadi kalau saya bilang di sini, selisihnya, kalau saya sering sebutnya adalah varians, 25 miliar. Itu dia. Berarti kita harus taruh koreksinya sebesar 25 miliar di posisi positif. Untuk mendapatkan fiskal sebesar 1,7 miliar. Sampai sini, teman-teman. Nyangkut nggak? Udah mulai paham belum? Itu cepetan. Cepetan, saya mana? Sampai sini, paham? Atau masih bingung? Bingung, Bu, dari awal sampai akhir. Kelar hidup saya. Sampai sini, paham atau tidak? Atau masih bingung? Atau setengah deh, setengah. Ibu, aku mau nanya. Yang slide tadi itu yang 25 itu selisih ya, Bu? Iya, betul. 25 itu selisih. Karena menurut pajak, nih, di sini ada saya bilang, tuh kan pas. Akuntansi tidak pernah disusutkan.
Jadi tiba-tiba dia langsung nyusutin semuanya. Padahal kalau kita lihat dari sini nih, kita udah bikin kronologi ya. Kalau saya bilang ini kronologi. Beli tahun 2010, harusnya penyusutan kita selesai 2030 dong, ya nggak? Tapi tiba-tiba di perusahaan tersebut, dia langsung susutin tuh di 2022. Dibolehin nggak? Enggak, gitu. Kalau pajak kan ada kualifikasi tertentunya. Di sini ada dibilang bahwa akuntansi tidak pernah disusutkan. Jadi dia langsung main asal nyusutin, bebannya langsung dia buang semua ke posisinya di 2022. Sedangkan menurut pajak, loh kamu nggak gitu dong, nggak adil. Gitu. Ketidakadilannya adalah kenapa tiap tahun lalu kamu tidak susutin? Itu pertanyaannya pajak. Ini seakan membuang beban atau mengurangi pajak badannya kalian. Nah makanya kalau di pajak itu kita punya yang namanya penyusutan tahunan. Yang ini nih yang tadi saya udah jelasin rekonsiliasinya. Ini rekonsiliasinya seperti ini. Gitu. Nah, selisihnya kan menurut pajak kan di tahun 2022 hanya boleh sebesar 1.700.000.000, tidak boleh 27 miliar. Terus kalau kata akuntansi bilang, iya saya kemarin-kemarin nggak pernah disusutin. Ya pajak balikin lagi. Loh kenapa dari kemarin-kemarin tidak pernah disusutkan? Dan sebenarnya penyusutan kamu pun belum selesai di tahun 2022. Tapi penyusutan kamu selesai di tahun 2030. Kalau kamu mau langsung bebankan, ya sampai hanya 2022 aja gitu. Kalau pajak pasti berkilahnya seperti itu. Kalau akuntansi tetap bilang nggak adil dong gini, pajak akan lebih bilang bahwa ini lebih tidak adil untuk di posisinya profit and loss. Kamu salah, tahun-tahun lalu kamu tidak pernah melakukan penyusutan, tiba-tiba kamu langsung gabrukin atau nilainya kamu lamsamin di tahun ini, itu lebih tidak adil untuk pajak. Pajak akan berkilah seperti itu. Karena seingat saya ada peraturannya bahwa saya lupa pernya berapa, itu jadi dispute itu atau itu jadi masalah ketika ada satu perusahaan dia sampai ke tingkat pengadilan, penyusutannya tidak pernah dia lakukan, terus tiba-tiba dia langsung susutin di tahun itu gitu. Jadi langsung jadi beban semuanya sama dia dimasukin ke situ. Nah, itu langsung keluar peraturannya bahwa kalau di KUP pun di pasal tentang penyusutan itu ada terjadi. Ada pasal 1-nya, ada pasal 2-nya, itu yang menyatakan bahwa ketika kamu sudah membuat atau mempunyai suatu barang atau fixed asset, kamu sudah harus melakukan penyusutannya pada saat itu juga. Kalau misalnya kamu beli barang, contoh nih, kalau ini kan gedung dan istilahnya besar ya. Kalau kamu beli barang, gitu ya, kalau kamu kerja nanti beli barang, anggaplah handphone, simple handphone. Misalnya handphone harganya misalnya kita ambil harga Samsung yang 5 juta. Kita beli di tanggal 8 Juni. Aku susutin kapan, Bu? 8 Juni kamu langsung susutkan. Tanggal pembelian barang itu adalah tanggal penyusutan kamu. Start dari harga perolehan barang. Gitu. Kalau misalnya nih, Bu, aku beli tanggal 8, nota tanggal 8. Apalagi nota kwitansi tanggal 8. Tapi barangku belum ada, baru nyampe Senin tanggal 10. Tanggal berapakah aku harus mulai start penyusutan? Semua tanggal yang tertera ada di dokumen itu start penyusutan, walaupun kamu belum terima barangnya. Makanya kalau saya kerja di kantor, gitu ya, teman saya bagian supply chain, dia nggak selalu bertanya ke saya, gitu ya, misalnya, Mbak, aku mau beli nih minggu depan handphone untuk teknisi, dia bilang kayak gitu. Terus barang datang minggu depan, tapi starting kwitansi, invoice, dan faktur pajaknya adalah tertanggal hari ini, Mbak, tanggal 8, gitu ya, supply chain bilang kayak gitu, atau bagian purchasing. Aku pelaporan ke si tim accounting atau tim finance untuk mulai start melakukan penyusutan kapan, Mbak? Saya akan bilang tanggal ini. Karena semua dokumen pembuktian adalah tanggal 8. Even kamu terima BAST atau berita terima acara pembelian barang tersebut tanggal 10. Tetap
saya akan melakukan penyusutan starting point-nya adalah di tanggal 8. Karena lebih kuat mana? Kalau saya bilang gitu ya, karena kalian dibilang karena lebih kuat untuk 3 dokumen, invoice, faktur pajak, dan kwitansi di tanggal 8 daripada hanya penyerahan. Sama seperti yang kalian lakukan dengan posisinya PPN. Ingat, ketika barang dikirim baru minggu depan, tapi bulan ini kalian sudah bayar DP atau full, artinya kan kita harus buat faktur pajak. Nah, berarti artinya saat itu juga kita sebenarnya sudah punya barang tersebut, cuman telat aja ngasihnya, kayak gitu. Sama hal juga dengan ini, kalau saya kembalikan. Ketika ini tidak pernah disusutkan dan tiba-tiba langsung digabrukin di 1 tahun ini, itu tidak boleh. Pajak akan balikin. Loh, kenapa dari kemarin-kemarin kamu tidak melakukan penyusutan? Karena itu sudah ada di peraturan perpajakan ketika kamu sudah memiliki fixed asset, kamu sudah harus melakukan penyusutannya. Gitu, akan lebih kuat di pajak. Karena kalau accounting, kita pakai sistemnya IFRS, dunia, atau US GAAP. Nah, tapi kalau pajak itu per wilayahnya. Per wilayahnya Indonesia, ya udah kita manut sama hukum KUP-nya di Indonesia, kayak gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah pusing? Saya juga nggak tega sih. Udah pusing belum? Lumayan, Bu. Pusing, Bu. Iya, nanti insya Allah minggu depan saya datang. Ini karena benar-benar saya kondisinya, ya kalian tahulah apa yang terjadi dengan saya kan, gitu. Saya takutnya ntar saya pingsan, kalian ngegendong saya kan lebih berat ujiannya kalian gitu kan. Ya insya Allah minggu depan saya datang. Nah, terserah kalian, saya kembaliin ke teman-teman. Kalian mau pakai apa nih namanya, laptop, atau teman-teman mau pakai kertas? Kalau nanti ujiannya pakai kertas ya, minggu depan dibawa. Terserah mau pakai laptop atau mau pakai kertas. Ini kita belum masuk SPT badan loh. Ini baru apa ya? Kalau SPT badan tuh ada tingkatannya kayak PPN. Ini baru folionya. SPT badannya nanti kita akan masuk. Aku stop sampai di sini dulu. Aduh. Tadi ada yang tunjuk tangan. Iya, Ardelia. Kenapa? Ibu mau nanya, Apa? itu yang apa namanya, yang penyusutan itu ngitungnya pakai yang garis lurus atau saldo menurun ya, Bu? Garis lurus saja, jangan nyusahin diri pakai saldo menurun. Oh, garis lurus saja. Karena makanya langsung aku bagi kan tahunnya. Kalau saldo menurun kan kalian nggak akan bisa gini, Del. Nih, aku balik ya ke Excel. Nih, Del. Kalau garis lurus, kamu enak tinggal ngambilnya segini. Ya kan? Kalau saldo menurun, yang tadi saya bilang, NBV penyusutan awal buku kamu itu 68 miliar. Berarti kan 68 miliar kurangin 300, kurangin segini. Kalau ini straight line itu awalnya itu adalah naik kan gitu. Benar nggak aku? Kalau saldo menurun, angka awalnya adalah misalnya segini. Misalnya angka awalnya segini. Ya kan? Berarti kan penyusutan di tahun itu misalnya segitu. Segini, nilai sisa kitanya kan adalah segini. Ya kan? Kalau straight line, nilai awal kita segini. Sampai ketemu nanti sisanya berapa. Kalau saldo menurun kan begini kan, turun. Ininya nanti akan turun terus. Kalau straight line kan naik gitu. Intinya sih sama, cuman kalau straight line atau garis lurus itu, kalau saya lebih enaknya adalah ya udah kamu tinggal bagi tahun gitu doang.
Kalau saldo menurun, saya nggak menyusahin kalian, gitu aja. Kalau saldo menurun, selisihnya tidak segini. Tapi kebalikannya. Gitu. Gitu, Del. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Nah, minggu depan gimana tuh? Saya kayaknya 2 kelas deh minggu depan. Start kita dari jam 1 atau setengah 2 sampai sore, mungkin agak lama sedikit, sama malam. Tolong dibagi 2 bagian ya. Jangan kayak 2 minggu yang lalu ya. Kita ada berapa mahasiswa? Kalau di catatan saya ada 148. 140-an, Bu. Roni ya? Ya, Bu. Sampai hafal suaranya. Oke. Nah, kira-kira kalau yang waktu kejadian minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Ron, sekelas itu ada 70 nggak? Kalau kejadian kemarin lebih, Bu. Nah, lebih kan? Berarti saya minta tolong nih, Roni KM kelas berapa? Kelas D, Bu. Roni KM kelas D. Roni tolong koordinasi dengan KM yang lain A, B, C, itu gimana pembagiannya untuk di minggu depan, gitu. Ya, Bu, siap. Benar ya? Jangan sampai insiden 2 minggu lalu terjadi lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang saya minta, yang tadi saya kembali lagi ke topik awal. Kalian mau pakai kertas folio atau mau pakai Excel seperti ini. Berarti kalian bawa laptop loh, gitu. Dengan kondisi ber-70, dengan membawa laptop, apakah cukup? Itu yang aku balikin lagi. Coba kita mulai kayak berimajinasi. Kira-kira di sekelas aku ada 70 mahasiswa, 70 orang, kira-kira cukup nggak nih? Gitu. Tapi kalau pakai Excel, kalau pakai laptop enak ngitungnya sih, Bu. Cepat. Betul. Kalau pakai Excel enak hitungnya. Atau gini, misalnya ya, kalian sekelompok ada 5 orang, yang bawa laptop 1, yang pakai kertas folio 4, gitu. Nah, yang pembawa laptop ini akan membantu temennya yang 4. 15 menit lagi habis. Aku nggak akan masuk lagi nih, karena kekhawatiranku adalah kalian pusing. Nanti minggu depan kita akan naik step lagi berikutnya, mulai ke SPT. Jadi tinggal 15 menit nih waktu kita. Pas jam 4 habis. Nah, minggu depan gimana? Mau semua bawa laptop seperti yang tadi? Tadi Mutiara ya? Tiara ya, sorry. Tadi Tiara ya, suara Tiara ya? Iya, Bu. Tapi kalau Excel di HP juga bisa sih, Bu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak mau bawa laptop, di HP bisa. Kalau nggak mau di folio, di HP gitu. Oh iya, benar. Bisa, betul. Boleh kayak gitu. Tapi kalau saya boleh menyarankan juga, bawa kertas folio juga ya. Jadi double. Ketika bawa Excel, bawa laptop, ada folionya. Ketika bawa HP, ada folionya. Kenapa sih Ibu mau banget folio? Karena nanti pas ujian folio. Takutnya kalau kita sekarang sudah terbiasa dengan yang namanya si laptop dan si Excel, si handphone tadi, kalian akan kagok ketika ujian pakai folio. Itu dia. Kalau misalnya ada yang bilang, Bu, aku mau ngeprint nih, ini. Aku print, boleh print dulu. Karena di praktikum tidak ada slide ini kan, gitu. Boleh di-print dulu. Di-print dulu, terus nanti sambil kita belajar masuk ke SPT-nya. Karena minggu depan start naik lagi ke chapter berikutnya, ke SPT. Gitu. Nah, kalian coba pikirin ya minggu depan seperti itu. Nah, yang ketiga, buku yang belum ngambil diambil. Masih ada yang belum ngambil buku belum? Kalau kelas D udah semua, Bu. D udah semua. Di sini ada kelas C nggak?
Kelas B udah semua, Bu. Kelas C udah, Bu. Ya udah semua ya. A ada nggak? Kelas A udah, Bu. Udah ya, berarti udah aman ya. Oke. Berarti tidak ada nih minggu depan yang, Bu, aku belum ngambil buku lagi. Udah nggak ada yang gitu lagi ya. Oke, berarti udah agak safe. Saya udah agak safety, udah agak aman. Oke, nah jangan lupa bawa kalkulator. Kalau misalnya kalau di, saya nggak tahu sih, kalau di Excel handphone itu mudah atau tidak saya kurang tahu. Tapi kalau di laptop kan udah pasti nih gampang plus minusnya. Kalau di Excel handphone, karena saya juga gaptek, belum pernah pakai. Hanya baru ngetik-ngetik biasa, belum plus tambah minus bagi kali, itu saya belum. Nah, coba kalau yang itu tetap bawa kalkulator biasa. Oke? Itu doang pesan saya. Nanti start minggu depan, kita ngulang ini sedikit, baru kita lanjut ke SPT badan. Minggu depan saya start sekitar jam 1:30 atau jam 2 lagi, mungkin sekitar sampai jam 5, karena kalau tatap muka mungkin tidak sepusing yang kayak gini gitu ya. Kalau malamnya saya start mungkin sekitar 5:30, saya istirahat mungkin setengah jam, cuman sholat dulu doang. Kita start 5:30, terus break time-nya untuk sholat maghrib, mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam lagi, kita start lagi. Jadi mungkin sekitar jam 8 itu sudah selesai. Jam 8 atau setengah 9 kita sudah selesai. Ya, gitu ya, minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, Baik, sip kalau Bu. gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ibu, aku mau nanya. Apa? Masalah nilai yang di SIPT. Oh, tenang. Itu masih bayang-bayang. Saya udah punya nilai aslinya. Spill, Bu. Spill. Mau di-spill? Sebentar, aku buka dulu ya. Aku buka dulu. Bentar. Saya stop share kalau gitu. Bentar. Saya tarik datanya dulu. Siapa yang mau di-spill angkanya? Tiara, Bu, boleh. Tiara, sebentar. Searching find dulu. Tiara. Tiara Maulia ya? Iya, Bu. Bagus kok, Ti. 83, 84 lah saya kasih nanti. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau di-spill? Paling gede berapa, Bu? Wah. Paling besar ya? Pernah nggak kesalahan kalian ada di mana? Pernah nggak kesalahan kalian di mana? Dan ini saya lihat rata-rata sama semua. Di posisi A1 sama B1. Ayo, ada yang nggak? Yang ekspor ya, Bu? Yang ekspor, maaf. Iya, yang ekspor rata-rata. Atau yang di lampiran, sebentar. Saya soalnya baginya gini. Nilai VAT out kalian berapa, nilai VAT in kalian berapa, terus yang di folio ya. Di folio itu saya bilangnya VAT out, VAT in, terus saya ada lampiran 111 itu induk, lampiran AB, A1, A2, B1, B2. Jadi saya bagi ke 6 pokok itu. Gitu. Nah, rata-rata yang saya lihat kurang itu ketika posisinya
Di mana? Di B1A1 sih, kurang lebih di ekspor sama impor. Nah, kalau Tiara nanti coba cek ulang. Di A2-nya kayaknya ada yang kurang kamu. Terus di B2-nya juga ada yang kurang. Gitu. Entah apapun itu. Karena ada kok yang dapat paling tinggi itu 96 sih so far. Ya, 96 paling tinggi. Gak apa-apa lah, 84 tuh apa basic? Apa amin apa A doang. Aman kayaknya, Bu. Nah, ya udah, aman kan, baru bagus lah. Tenang aja. Ada lagi yang mau saya spill? Punya Intan, Bu. Intan Sopo. Dulu. Intan Erda. Intan Erda Lestari. Yep. 93. Ibu pengen di-spill tapi takut zonk. Siapa? Christine ya? Iya. Oh, Christine Octavia. Iya, Bu. 92. Dah, siapa lagi? Saya mah gak perlu, Bu. Bu, saya, Bu. Nggak perlu tapi manggil ya. Bu, saya, Bu. Siapa? Aku belum hafal banget suara kamu. Siapa? Siapa? Aku siapa nih barusan? Ibu, aku mau Bu Zahra de Alvina, Bu. Yang tadi bilang Bu aku mau Bu siapa deh? Aku Bu Ranti. Nanti sebentar. Zahra L. Sebentar. Dia ada di tayaman ya? Zahra tuh tulisannya Zahra biasa kan? Oh, salah. Zahra Dea Alvina ya? Iya, Ibu. Nggak bilang. 91. Tadi barusan siapa? Yang terakhir? Ranti, Bu. Ranti siapa deh? Ranti siapa? Tadi nih. Gak kedetek. Ranti Kustiani sih. Ranti Kustiani sih. Dia bilang ngeheng. Sebentar. Kamu ikut di kelas apa, Say? Yang siang, Bu. Siang. Harusnya ada ya? Bukan email kan? Bukan, Bu. BOC. Jangan-jangan gak ketarik nih Ranti. Ibu, Inka sama Laya mau Bu katanya, Bu. Bentar. Yang Ranti ngeheng. Sebentar ya. Oh, ini dia. Ranti Kustianingsih. Loh, kok hilang? Tunggu, Say. Punya kamu ngeheng. Kamu kirimin ke saya ya, buktinya ya. Iya, Bu. Soalnya ini saya belum kedetek kamu. Karena memang masih beberapa ada yang 0. Oh, sorry. Ada nih baru kedetek. 87. Ranti Kustianingsih kan? Iya, Bu. Betul. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Siapa lagi? Ibu Silvia. Silvia. Biasa kan tulisannya kan? Tuh, dia nggak kedetek lagi. Pakai P, Ibu. Pakai apa? Pakai huruf P, Silvia. Oh, bentar. 94. Ibu Arianti Dewi Safitri. Arianti. Tunggu bentar.
Ariantinya Arianti apa pakai Y? Arya, ARY. Nggak ada. Aria. Nggak ada aku. Aku adanya. Kamu by email ya? BOC, Bu. Enggak, di BOC. Nggak ada. Arian. ARY. Oh, Arya. ARY. Oh, salah. Maaf. Arianti Dewi. Oke. 95. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu Vinka Salma Samalaya Arifiriani, Ibu. Satu-satu.